udah kebayang lah suspend itu kan artinya di suspend ya, atau diberhentikan. Dan lazy itu kan artinya malas ya. Terus ini ada kata loading, menunggu. Maksudnya apa ya? Jadi suspend dan lazy loading. Ini 27 ya, 27 suspend jadi suspend itu ya artinya ditunda ya. Kalau lazy itu kan artinya malas ya. Terus kalau loading ya menunggu ya. Nah, suspend and lazy loading ini masuknya ke dalam materi masuk ke dalam optimisasi ya. Jadi saat kita udah berhasil buat project ini, kita harus belajar tentang optimisasi juga ya. Jangan sampai kita udah ngoding bagus-bagus aplikasinya lemot gitu, kan nggak bagus juga ya buat dikonsum sama umum gitu. Kebanyakan load datanya lama ya. Nah, jangan sampai tuh. Makanya penting nih kita belajar tentang optimisasi. Kalian udah bikin capek-capek, kalian udah CSS udah bagus, udah keren, udah cakep ya. Terus API-nya udah banyak, itu udah integrasi kemana-mana, udah interaktif. Saat user buka, website kalian lemot, website kalian lambat, kan kita nggak mau kayak gitu. Nah, inilah yang kita butuhkan, yaitu optimisasi, dan salah satunya adalah suspend dan lazy loading. Ya, gunanya untuk apa? Ya, seperti namanya, suspend ditunda, lazy malas. Gunanya ini sebenarnya penggunanya di app, teman-teman. Ya, di app ini nih. Di app ini kita daruts. Nah, pengguna itu di sini. Ya. Agar saat orang buka website kita, kan kita banyak nih, ada about, ada kontak, ada example, ada artikel ya. Nah, saat user buka ini, itu tuh yang kalau cuman URL yang dia buka. Sebenarnya sekarang udah kayak gitu ya, tapi yang diimport ini masih ke load di belakang, teman-teman ya. Jadi contoh nih, ini gue jalanin dulu ya, npm run dev. Nggak bisa di hide ya. Nah, ini website kita nih ya. Ini home nih ya, ini halaman home. Yang cloud memang home doang ya. Ini kalau gue buka di network ini buat ngeliat ya apa aja yang cloud di sini. Tuh, ini yang cloud nih. Nah, ada main, ada env, ada index css, ada app tuh. Ini ya. Walaupun yang kebuka home, tapi yang kayak lainnya tetap ke load gitu ya. Import ini tetap ke load ya. Walaupun dalamnya nggak ke load, dalam halamannya. Misalkan kayak kontak nih, kontak kan halamannya dalamnya banyak nih ya, nggak ke load sih isinya, tapi komponen di sini ke load nih yang di atas ya. Ini gue kasih komen komponen ya. Nah, komponen itu ikut ke load nih, komponen page ya, itu ikut ke load. Tapi kalau kita buka, misalkan kita buka kontak, nah dia ke load gitu. Ini kebanyakan gambar ya. Terus kalau kita buka misalkan example, dia nggak get user atau nggak get API ini gue hapus. Kalau misalkan gue nge-get about, nah itu dia nge-get API, itu API produk, dan ini gambar-gambarnya ya. Gitu. Jadi ini sebenarnya masih kurang bagus secara optimisasi ya, karena kontak, home, about ini tetap ke load ya. Tetap, karena kita nulis import di sini, makanya dia tetap ke load, tetap ikut ke render gitu. Nah, gue pengen saat gue buka home, ya home aja, ini aja nih, import home aja yang ke load. Kontak, about, detail, example, dan yang lainnya tuh enggak ke load
nggak ikut ke render, sehingga membuat website kita itu jauh lebih bagus gitu. Secara optimasi bisa lebih cepat kayak gitu ya. Itu salah satu case penggunaannya dari suspend and lazy loading ya. Pertama tentang suspend dulu teman-teman. Lazy dulu deh ya. Lazy, kita pakai males dulu nih. Lazy itu simple banget. Kalian kalau pengen melakukan lazy loading, itu kalian bisa import langsung bawaan dari React. Jadi ada namanya lazy ya, ada namanya lazy. Nah, lazy itu agar sama, dia penggunanya juga sama ya. Suspend and lazy itu sama, dia itu biar kita itu nggak akan melakukan rendering, munculin ke layar nih yang kita lihat kalau misalkan user itu nggak ngeliat gitu ya. Kayak Tokopedia deh, ini contoh case paling nyata Tokopedia ya. Ini bagus websitenya tuh, dia hanya melakukan render atau hanya memunculkan data yang dilihat sama user tuh. Saat gue muncul lagi ke bawah tuh, baru dia ngeload lagi. Ini gue muncul lagi ke bawah, baru ngeload lagi. Itu namanya lazy teman-teman. Konsep lazy itu kayak gini tuh ya, yang dilihat mata baru yang ke load. Kalau nggak dilihat mata, dia nggak ikut ke load datanya, dia masih di belakang. Nih gue mundur lagi tuh, ke load lagi tuh. Keren ya. Nah, jadi nggak keambil semua datanya. Bayangin kalau datanya ada 1 juta, terus saat user buka pertama kali langsung ke load sama dia. Wah, itu lama banget teman-teman. Lama banget itu bisa menyebabkan usernya malas kan buka Tokopedia gitu. Tapi karena dia pakai lazy load, baru dia ke load tuh, makin ke scroll nggak kelihatan nih tuh, langsung kelihatan lagi gitu ya. Nah, yang bagus kayak gini nih website nih gitu ya, kayak Tokopedia. Nah, Tokopedia itu pakainya namanya lazy load teman-teman ya, pakainya lazy load nih, lazy loading ya. Nah, caranya gimana? Kita pengen implement nih di sini nih lazy loading itu. Gampang, kita tinggal import aja di sini. Import ya, import lazy tuh. Lazy ini from React ya. Nah, kayak gini ya, jadi udah ada bawaan React gitu. Nah, penggunaannya gimana nih kalau udah diimport? Gampang aja, penggunanya kayak gini. Ini contoh ya, import misalkan kontak lagi ya, kontak from. Nah, kita panggil lazy-nya, lazy kurung terus URL-nya nih ya. URL ininya from apa? From petik terus page terus kontak. Nah, kayak gini penggunaannya. Oh ya, ntar ya, gue lihat dulu, takut salah. Oh, kayak gini, import lazy. Oh, pakai kurung dia, sorry ya. Oh, dia jadi variabel nih. Berarti cons misalkan kontak ya sama dengan lazy kayak gini ya. Terus import ya gak sih, import. Oh, kurung lagi, gue agak lupa ya sintaknya kayak gimana. Oh, kayak gini. Nah, kayak gini teman-teman penggunaannya tuh lazy ya. Kalau ini import biasa nih yang atas, yang kedua adalah menggunakan lazy ya. Jadi dia jadi variabel teman-teman, cons kontak terus lazy ini artinya malas, terus raw function import dari kontak. Atau seakan-akan kita bisa memahaminya gini, jadi komponen kontak ini sebenarnya ditaruh nih dalam variabel ya, kayak gini tuh ya. Dia jadi variabel yang mana variabel ini nggak akan ke load atau nggak akan ke render itu kalau misalkan dia belum kelihatan. Jadi lazy, malas-malas gitu,
Makanya sebenarnya males-malesan bagus juga sih gitu. Kalau dalam konsep programming bagus ya males itu, karena bisa optimisasi ya. Kalau misalkan websitenya saat dibuka langsung muncul, nah itu kerajinan itu ya, kerajinan. Padahal kita nggak mau ngeliat kan, mata kita masih berada di tempat yang lain tapi udah keluar ya. Itu kayak Tokopedia bagus tuh ya, dia sembunyi-sembunyi tuh, scroll tuh baru muncul lagi tuh, muncul lagi tuh, males-malesan tuh komponennya tuh muncul lagi ke bawah, dan seterusnya tuh. Nah itu namanya konsep lazy tuh ya. Ini sorry, oh ini double nah, ini gua komen ya, jadi nggak boleh double ya. Nah sekarang kalau gua buka kontak udah pakai lazy, harusnya bisa lebih cepat ya. Nah lebih cepat ini karena komponennya nggak banyak aja nih ya. Kalau fotonya banyak kerasa nih, kerasa lebih cepat ya. Ini program kita masih kecil, kalau program yang lebih besar yang udah kompleks ini berasa banget penggunaannya ya. Mana yang API ya, ntar kita lihat di about, ini obat nih, coba kita implementasi ke about juga ya. Ini kan API nih tuh, kita implementasi ini tinggal sama ya, di ikutin aja misalkan cons about ya, terus sama dengan lazy kurung-kurung raw function import, terus kurung lagi, terus dari page ya, terus dari about. Nah ini botnya gue komen ya, jadi nggak boleh double ya. Nih, di sini gue pisahin. Nah gini, sekarang kalau gue buka inspect terus gue buka network untuk melihat optimisasinya, gue refresh, jauh lebih cepat ya, jauh lebih cepat tuh. Nah cara optimisasi ini jauh lebih bagus. Nah itu namanya lazy teman, itu artinya bermalas-malasan. Itu ya. Ada pertanyaan buat lazy loading? Sebenarnya cepatnya karena ini, karena konsep dia lazy kan males ya. Jadi kalau misalkan kita ini anggaplah datanya banyak nih ya, itu dia di belakang itu nggak ngerender yang nggak kita lihat. Ini kan gue ngeliat tes doang nih. Nah ini kan misalkan belum kelihatan, ini belum kelihatan ya. Saat kelihatan dia baru keload kayak gitu. Betul, karena bedanya sama Tokopedia, dia itu dikasih skeleton. Skeleton itu yang kayak gini nih. Tuh, kayak apa ya? Tulang-tulang gitu. Lu bisa ngelakuin itu. Ya lu itu mah skeleton tadi mah sebenarnya jatuhnya ke CSS aja sih. Kayak gitu. Sebenarnya penggunaan di belakang tuh kayak gitu. Jadi dia nggak akan ngelihat, nggak akan melakukan rendering ini kalau misalkan lu nya belum, mata lu belum ngeliat ke situ. Gitu. Dia otomatis, kalau setahu gue sih dia bukan baca dari mata tapi baca dari ini nih, ukuran. Jadi dia hanya meload data yang muncul di sini di screen. Ketika yang bawahnya muncul lagi nih, masuk ke dalam frame, masuk ini bawahnya masuk ke dalam frame, dia ngeload lagi kayak gitu penggunaannya. Nah, itu namanya lazy load. Kalau pengen berasa, coba lu bikin skeleton. Skeleton itu yang kayak tulang-tulang tadi. Terus lu bikin data dummy aja. Tapi kalau dummy sih kurang berasa ya menurut gua. Yang paling berasa itu API gitu. Gue pernah soalnya waktu itu gue nyoba ngehit data itu sekitar 1 juta data, itu lama banget ya. 1 juta data kalau sekaligus ya, kalau sekaligus pasti lemot ya. Kalau sekaligus nih user buka website lu terus lu ngeload 1 juta data dalam waktu sekaligus, itu pasti muter aja tuh, bahkan nggak kebuka malah gitu. Tapi kalau lu pakai lazy load ya hanya yang ada di tampilan aja kayak gitu. Itu penggunaannya ya. Itu tentang lazy load. Kalau websitenya sederhana sih emang benar-benar nggak berasa sih ya, karena ini kan apalagi websitenya ini jatuhnya ya nggak ada interaksi yang berlebih kan
gitu. Nah itu tentang lazy ya. One day nanti kalau lu bikin website yang besar, nah lu pakai ini nih, bagusnya dari awal nih, dari import komponennya pakai lazy aja kayak gitu. Nah itu lazy. Yang kedua ada lagi suspend gitu. Suspend itu artinya nunda ya. Jadi seperti yang gue bilang, ini tuh nggak akan kerender nih. Kalau ini kan komponennya di dalamnya udah berhasil kita optimisasi dengan lazy. Nah kalau suspend itu sininya nih, biar URL lain nih, si detail, si kontak, si example itu akan keberhenti. Jadi kalau misalnya kita nggak menuju URL tersebut, ya udah dia nggak ikut render. Itu namanya suspend. Jadi ditunda dulu kayak gitu. Nah beda sama lazy. Suspend itu dia jatuhnya dia sama import juga kayak gini, tapi dia kita harus bikin komponen dulu, nanti dibungkus gitu komponennya ya. Nah contohnya gimana? Contohnya gini, ini gue bikin lagi nih, misalkan di sini ya, di dalam src nih, jadi dia satu hierarki sama app sama main. Gue bikin misalkan suspend wrapper pembungkus ya, titik .jsx. Nah gue bikin kayak gini tuh ya, suspend wrapper titik .jsx ya. Kayak biasa kita namanya suspend, kita samain aja sama nama file kayak gini ya. Terus export default suspend wrapper, nah ini ya. Terus biasa return ya, terus HTML nya misalkan div aja ya, div terus h1 misalkan AAA contoh aja. Nah ini kita udah buat nih. Nah ini suspend wrapper ini akan kita pakai buat ngebungkus ini, si about, si detail itu akan dibungkus sama suspend. Jadi nanti contoh penggunaannya gini ya, taruh gue lihat dulu codingan gue lupa lagi. Oh iya betul. Nah jadi penggunaannya gini, misalkan si home, ini kan elemen home, ini gua cut dulu nih tuh, jadi kurung kurawal kayak gini. Nah kita panggil si suspend tadi, suspend ini, terus pembuka penutup. Nah yang di tengahnya baru si komponen yang mau kita munculin ya, yaitu si home. Nah gini tuh. Jadi dibungkus dulu ke dalam suspend. Tapi ini masih belum benar ya. Ini kalau gue balik ke home malah AA. Kenapa? Karena di suspendnya AA gitu. Nah biar si home nya kelihatan ya, di suspend yang kita tambahin children ya, children di sini ya. Jadi kurung kurawal children. Terus AA nya gue ganti jadi children. Nah untuk jadi home udah jadi kayak gini doang. Oh iya satu lagi lupa kita import lagi, import namanya suspend. Ada gue ada lupa lagi, aduh sorry ya. Suspend oke. Ada fallbacknya oke. Nah kayak gini suspend, terus ini dibungkus lagi nih ya, dibungkus lagi jadi suspend. Nah gini ya, bener kayak gini ya. Jadi dibungkus dulu suspend wrapper, terus ada dalam children ini. Sebenarnya nggak pakai div juga nggak apa-apa sih, ini dong juga aman gitu. Ini div kalau misalnya kalian pengen semuanya sama gitu, misalkan ya ini gue kasih warna berbeda, misalkan style background color misalkan red tuh, maka semuanya jadi red harusnya ya. Oh ini about karena belum kita bungkus. Nah ini gue mau jelasin dulu tentang children.
Kenapa ada children di sini? Ya, kan seperti katanya itu anak ya, artinya children anak. Nah, jadi si home ini saat dibungkus sama suspend, dia akan menjadi children dari suspend. Jadi suspend akan jadi orang tua. Itu makanya di sini kita tangkap nih, si home ini kita tangkap jadi children. Gitu. Ya, ini pakai kurung kurawal biar nggak pakai props ya. Sebab bisa aja nih gue gini props. Berarti di sini adalah prop children. Iya. Nah, ini gue kenapa pakai kurung kurawal, jadi biar nggak nulis props gitu. Jadi dipecah langsung di sini. Gitu. Kalau pakai kurung kurawal dia nggak pakai tulisan props. Ini langsung masukin aja. Tapi ini bebas ya, lu masukin misalkan anak juga boleh. Nggak bisa ternyata. Nggak bisa salah. Ternyata emang harus wajib namanya children. Nah, coba kalau child ya gue. Oh, sama nggak bisa juga. Berarti emang harus children. Tuh, harus children. Ya nama di sini harus children. Gitu. Nah, si home ini sekarang sudah berhasil masuk ke dalam suspend wrapper. Yang mana di dalam suspend wrapper itu dibungkus lagi pakai suspend dari React juga. Ya, sehingga membuat si home ini kalau misalnya gue pindah ke about, ya misalnya halaman pertamanya about itu home-nya nggak ke-load. Gitu. Jadi ketunda. Itu jauh lebih cepat. Ya, coba sekarang kita bungkus yang lain nih. Ini sekarang si about nih. Ini seperti biasa. Ini iya, otomatis ke import kan. Ini gue taruh paling atas deh. Nah, udah ada ke import. Nah, sekarang misalkan about nih. Ini gue hapus dulu, gue cut, terus gue panggil lagi suspend ya kayak gini, terus gue masukin about. Ini kalau gue buka about ya harusnya lebih cepet ya. Kalau website kita udah gede, ini nggak kecil aja jadi belum merasa. Dan kita harus implement ke semuanya ya, misalkan ini detail juga dibungkus pakai suspend ya, suspend wrapper tuh. Terus kontak juga sama dibungkus pakai suspend ya, example juga sama ya. Terus ini active viewer juga sama. Nah, ya coba dibuat dulu nih, ini lazy, ini suspend. Nah, penggunanya kayak gini tuh. Ini gue exit ya, coba ditulis. Jadi sebenarnya gue juga tahu suspend sama lazy load nih baru gue. Jadi waktu itu ada isu lah di project KKP. Itu websitenya makin gede tuh, kan ada peta, ada segala macam, itu lemot. Ya padahal secara infrastruktur server itu bagus, memorinya gede. Nah, ternyata itu salah di sisi front end gitu ya. Sisi front endnya penggunaan komponennya, pemanggilannya itu nggak bener kayak gitu. Akhirnya kita cari ketemulah ini konsep namanya lazy load, suspend and lazy load. Nah, saat kita implement ya itu benar-benar nurun drastis gitu. Kualitasnya jadi jauh lebih bagus gitu. Lemotnya diturun. Jadi jauh lebih cepat. Itu yang kita rasain waktu kita pakai suspend and lazy load. Kayak gitu. Sebelumnya gue nggak pakai konsep ini, cuma import biasa. Ternyata ketika rootsnya udah ratusan, itu baik banget itu rootsnya di sini, itu kayak lebih kali dari 300 root, baik banget. Nah itu baru tuh kerasa lemotnya kayak gitu ya. Makanya kadang lemot itu penyebabnya banyak ya, website lemot, entah dari infrastruktur websitenya ya, di belakang server segala macam,
Atau yang kedua itu adalah cara kita mengelola websitenya, entah dari segi codingan, dari kita ngambil data dari API, itu juga ngaruh itu. Ya, maka itu semua harus dipastiin. Ya, sebenarnya konsep kayak gini tuh tergantung penggunaan sih. Ya, balik lagi, kalau kalian memang mengerjakan website besar, ya, website yang mau dipakai semua orang, itu harus dipikirin baik-baik. Ya. Tapi kalau cuman websitenya itu basisnya misalkan ya untuk tugas kuliah yang hanya dikonsumsi secara pribadi, mah nggak perlu, karena ngeribetin kita gitu, terlalu wasting time lah. Tapi kalau proyek-proyek gede yang dipakai banyak orang, ya kita harus mikirin itu tuh. Karena kalau misalkan kitanya diem aja nih dari awal nih, nggak kita pikirin, nanti ribet di akhir kayak gitu. Jadi sebelum buat website, pikirin dulu skalanya segede apa. Oh, misalkan kalian dapat project, ini gue mau bikin website nih, skalanya itu dalam satu hari misalkan dagangan gue bisa ada 100.000 orang yang beli. Waduh, itu harus dipikirin tuh, kalau ada 100.000 orang kan banyak kayak gitu. Kalau skalanya masih ratusan ya mungkin nggak terlalu gimana-gimana banget lah, masih oke lah. Tapi kalau skalanya udah ratusan ribu, bahkan menyentuh sampai jutaan, itu benar-benar ya. Karena dulu gue pernah tuh bikin aplikasi itu dipakai sampai 10 juta orang. Wah, itu gila itu. Karena waktu itu gue nggak terlalu paham tentang cara optimisasi, itu ngedown itu websitenya kayak gitu. Nah, dari itulah mulai sadar. Gimana udah tulis? Udah ditulis ya? Udah ditulis? Oke.
Gimana, udah? Yuk. Oke. Nah, kita lanjut nih ke GitHub nih. Ya. Karena nantinya website kita mau di-build biar bisa diakses. Ya. Nah, ini build track app harusnya di sini nih. Ya. Setelah GitHub harusnya. Ya, itu kita akan tentang GitHub. GitHub. Ini udah di record kakak? Ya, record. Oke. Nah, jadi GitHub itu apa? Ya seperti gue bilang, GitHub itu Instagramnya programmer ya. Jadi kalau Instagram itu isinya orang-orang estetik, orang-orang ya post foto-foto cakep lah gitu, di cafe, di tempat-tempat eksklusif, atau orang-orang yang suka naik gunung di pemandangan yang bagus, ya, tempat untuk flexing. Nah, itu Instagram tuh ya. Nah, GitHub itu adalah tempat flexingnya para programmer tuh ya. Ya, tempat flexingnya para programmer tuh. Kalau Instagram semakin banyak like-nya, semakin seneng dia ya. Like gua 9.000 nih, buset, kan banyak tuh ya. Tulisannya bukan 9.000 lagi, 9K kan gitu ya, ada K-nya di belakang. Nah, sama di GitHub juga ada, tapi kalau di GitHub namanya bukan like, tapi star, bintang gitu. Jadi kalian bikin project ya, kalian push ke GitHub, misalkan project itu public gitu, bukan private ya, jadi bisa dilihat semua orang ya. Itu nanti bisa di like sama orang lain kayak gitu projectnya ya. Jadi dilihat nih, apa sih yang dilihat kan, kalau foto kan kelihatan ya pemandangan segala macam. Nah, yang dia tuh kayak gini teman. Yang dia tuh kayak gini, folder file kayak gitu ya. Bukan hasilnya, bukan hasil runningnya, bukan, tapi ya kode kayak gini nih yang kita lihat di VS Code ini, nah yang muncul di GitHub juga kayak gitu. Nah, itu tempat flexingnya tuh. Terus juga kalau di GitHub kan, di Instagram kan ada ya, kita nggak post sesuatu cuma buat diri kita, only one, atau ya buat diri kita aja gitu. Kalau di GitHub juga ada. Kalau di GitHub disebutnya private. Jadi ada sesuatu yang kita post secara public, ada yang secara private. Nah, itu bisa diatur tuh sama kita. Ya, misalkan kalian bikin projectnya bersifat private gitu, karena buat klien, ya udah dibikin aja private. Jadi kita doang yang bisa ngeliat, dan tim ya. Jadi misalkan kalian ada tim yang mau kerjasama, yang ikut sama kalian ngerjain project itu, ya itu bisa di invite, ditambahin gitu ya. Atau kita nyebutnya kolaborator gitu. Jadi kolaborator adalah orang yang ikutan bantuin kita bikin project, itu namanya kolaborator. Bisa kita invite tuh timnya ya. Tapi setahu gue ada batasannya ya, karena GitHub itu ada yang free, ada yang berbayar, ada yang pro ya. Kalau yang free itu ada batasnya deh kalau nggak salah, untuk jadi kolaborator ya, itu ada batasnya. Kalau yang pro itu kayaknya enggak deh, nggak ada batasnya gitu ya. Nah, itu GitHub tuh ya. Jadi ada namanya kolaborator ya, itu programmer yang ikut berkontribusi dalam project ya. Terus star itu sama dengan like ya, kayak gitu. Terus ada, nah kalau di GitHub, kalau kita bikin di Instagram ya, kita bikin status itu kan disebutnya feed ya, disebutnya feed. Terus kalau misalnya kita bikinnya di profile kita yang 24 jam hilang, disebutnya story ya, atau SG ya, story Instagram bahasanya benar ya. Kalau di Facebook kan kita bikin status, bikin apa disebutnya status ya, bikin caption, bikin foto gitu, itu disebutnya status kan. Lihat status FB gue dong gitu, ada foto gue loh gitu. Tapi kalau di Instagram kan kita nyebutnya feed ya, lihat feed IG gue dong gitu, bagus gak menurut lo kan gitu ya. Nah, kalau di GitHub feed itu disebutnya repo
repository atau repo. Ya, itu sama dengan feed atau status. Nah, ini penyebutan aja ya. Jadi kalau misalkan nanti kalian dengar itu aja lihat di repo gua, nah itu kalian harus tahu tuh repo itu adalah feed atau status di IG dia, kayak gitu yang dia upload ya. Nah, repo di sini berarti adalah project gitu. Karena kan yang kita masukin ke GitHub, yang kita upload ke GitHub itu project kan ya, codingan bukan foto. Foto nggak bisa masuk ke GitHub. Bisa sih, tapi ya jatuhnya kayak gini nih. Foto-foto kayak gini. Nanti sih ini public. Mana ya artikel? Ya pokoknya foto yang pernah kita pakai lah gitu. Ya. Itu bisa tapi kurang bagus ya karena bikin berat. Itu namanya repo tuh. Ya, sama dengan feed atau status. Nah, terus ada lagi bahasa lainnya nih. Kalau kita kan pengen munculin sesuatu di Instagram nyebutnya upload ya. Kalau di GitHub disebutnya push. Ya, jadi push itu sama dengan upload. Ya, misalkan di Instagram kan, gue mau ngupload foto deh gitu, atau gue mau ngupload video gitu kan. Kalau di sosmed kan gitu. Nah kalau di GitHub kita nyebutnya push. Gitu. Kita udah ngoding nih di lokal kita di VS Code. Nah kita pengen nge-push gitu. Gue pengen masukin GitHub ah. Nah, nyebutnya jangan upload ke GitHub ya, bukan upload bahasanya, tapi push. Ya, kita nge-push project kita ke GitHub. Kita udah ngoding nih, pas nanti teman kita ngomong push lah codingan lu yang baru ke GitHub gitu. Jadi ngomongnya push bukan upload ya. Gitu. Karena kalau upload tuh kesannya kayak kita ngeklik terus muncul pop up gitu kan, terus kita ngupload gitu kayak foto gitu atau apa. Nah, kalau push itu dia modelnya di sini nih ya, di terminal. Jadi mainnya di terminal. Agak aneh emang mainan programmer tuh aneh. Gitu. Kayak bukan manusia normal ya. Jadi di sini mainnya git gitu ya. Ada komennya, ada apa? Ada sintaknya gitu. Git add ya, terus git commit gitu ya. Ya message-nya apa atau caption-nya gitu. Ini caption ceritanya. Terus abis itu git push gitu ya. Nah, nanti kita belajar lah tentang komen-komen ini ya. Gitu. Tapi ini kita tahu dulu bahasa-bahasa di sininya apa. Nah, gitu ya. Ada start, ada repository, ada push ya. Nanti ada namanya clone ya. Ini gue bawain aja deh. Jadi biar ini ya. Ya, ada namanya clone. Nah, clone itu apa ya? Clone itu kalau di Instagram itu repost. Nah, repost. Jadi kalian tuh banyak tuh gue lihat tuh kan di Instagram kan sekarang kita bisa ngeliat ya yang di repost sama teman kita apa gitu. Nah, itu juga ada tuh di GitHub ya namanya clone. Ya, postingannya bagus gitu, relate sama kehidupan gua gitu. Akhirnya kita repost ya kan biar teman-teman juga ngeliat kayak gitu. Nah, itu sama di GitHub juga ada. Proyeknya bagus nih gitu. Gue mau clone ah gitu. Jadi kita nyebutnya clone. Ya. Clone sama dengan repost. Kayak gitu. Ya. Jadi tapi ingat ya yang bisa di clone itu hanya yang project bersifat public ya. Yang bersifat public. Kalau private ya nggak bisa. Sama kayak kita nge-post dengan orang kan, kalau private juga kita nggak bisa ngeliat apalagi nge-repost. Nah, itu sama kayak nge-clone. Ya, bisa sih kita nge-clone yang private kalau kita jadi kolaborator dalam project itu. Misalkan gue bikin project, misalkan project apa nih? Ya, project kampus gitu. Buat kampus BSI gitu. Nah, yang ngerjain mahasiswa BSI juga gitu, ada 5 orang. Nah, gue invite tuh jadi kolaborator. Ya udah 5 orang itu bisa nge-clone projectnya, tapi di luar itu mahasiswa yang lain yang nggak bisa gitu. Ya, atau repost bahasanya. Gitu. Ya. Terus apa lagi ya bahasa GitHub ya? Gue mikir nih. Ya. Jadi ada namanya commit teman-teman. Ya, commit. Ya. Commit itu apa ya? Kalau kita artikan komitmen ya, atau kita tuh menetapkan sesuatu dengan yakin gitu, dengan sungguh-sungguh. Misalnya gue komit, gue hari ini mau jogging misalkan. Nah, itu komit tuh kita sama diri kita tuh komitmen. Gitu. Atau gue komit siang ini gue mau belajar gitu. Nah, itu komit tuh. Ya, atau kita tuh memberikan pesan ke dalam diri kita
oke, gue hari ini mau ngelakuin sesuatu, itu commit ya. Nah kalau di GitHub itu commit itu memberikan pesan. Kayak contoh kita saat ngupload sesuatu kan, ngupload foto di Instagram, dan ada captionnya ya, deskripsinya apa nih, fotonya misalnya lagi di luar negeri atau lagi jalan-jalan kemana gitu kan, itu pasti ada ya, atau kata-kata gitu ya, kata-kata bijak gitu, kata-kata lucu segala macem ya. Nah kalau di GitHub disebutnya commit ya. Jadi misalkan kalian habis ngoding nih, bikin fitur apa gitu, nah itu kita ngasih tahu tuh ya, kan namanya juga tempat flexing ya, kita harus ngasih tahu ya. Misalkan komitnya atau pesannya ya, jadi commit itu sama dengan pesan ya, atau message ya. Misalkan komitnya gue hari ini berhasil bikin integrasi API gitu, misalkan integrasi API dengan misalkan dengan perusahaan yang lain gitu, dengan perusahaan A, dengan perusahaan B, dengan perusahaan C, terus datanya gue olah jadi sesuatu yang bagus misalkan gitu. Nah itu kita memberikan pesan tuh biar programmer lain bisa ngeliat, gila ini orang keren nih, bisa apa namanya, integrasi gitu, bisa integrasi antar perusahaan kayak gitu. Nah, itu kita ngasih tahu tuh di commitnya ya. Itu setelah kita udah ngasih tahu, baru kita push atau kita upload ke GitHub. Nanti di GitHub bisa kelihatan teman-teman yang dikerjain apa di commit tersebut. Misalnya kalian selama commit itu, misalnya kalian ngoding nih jam 7 nih, jam 7 pagi, terus jam 12 siang kalian nge-push ya. Nah sebelum nge-push kan kita ngasih pesan dulu. Nah nanti dari jam 7 sampai jam 12 itu ke-record ya, Git akan otomatis akan tahu mana aja yang kalian kerjain selama jam 7 sampai jam 12 ya. Jadi dalam rentang tersebut tuh GitHub tuh tahu apa yang kalian kerjain tanpa kalian record ya. Kan kayak gue sekarang nih perlu nge-record dulu, kalau itu enggak, udah otomatis dia tahu gitu. Jadi bisa lihat nih, akan spesifik lah istilahnya, dalam satu commit apa aja tuh yang dikerjain tuh bisa kelihatan kayak gitu. Itu namanya commit ya. Terus apa lagi ya, ada juga yang disebut dengan branch. Nah ini lumayan teknikal nih, mungkin agak sedikit membingungkan ya. Ada namanya branch ya. Branch itu kan secara arti bahasa Indonesia artinya cabang. Nah itu juga ada ya. Kalau ini gue nggak bisa ngasih sampel di Instagram ya, karena memang di Instagram nggak ada fitur ini ya. Jadi branch itu cabang. Jadi misalkan ya, kalian bikin project yang begitu besar, misalnya project kampus ya. Nah itu kan besar tuh, yang make banyak ya, ribuan mahasiswa yang make. Nah fiturnya juga banyak tuh, nggak mungkin fiturnya cuma satu kan. Ada fitur payment, ada fitur SPP, ada fitur apa segala macam. Nah itu dibikin branch atau cabang ya. Contoh misalkan ada si Ika dia payment ya, dia fokus di payment, fitur payment. Ya udah, berarti nama branchnya adalah branch payment gitu. Jadi fokus aja di sini, dia masuk ke cabang payment ya. Kayak organisasi lah, organisasi kan banyak tuh bagian-bagiannya. Ada yang bagian SDM, ada yang bagian sekretaris, udah tuh fokus kan di sekretaris gitu. Nah itu sama brand juga sikap modelnya kayak gitu ya. Gue misalkan bagian SDM, ya udah gue fokus tuh di bagian SDM. Terus misalkan Noel dia itu fokus di misalkan dashboard ya, di halaman depan utama. Ya udah tuh berarti bikin sini branch dashboard gitu. Jadi fokusnya di situ. Terus misalkan Zainul dia fokus misalkan di apa nih, admin, misalkan ruang admin gitu ya, Anda bikin di sini branch admin. Nah kayak gitu, itu namanya branch atau cabang ya. Kayak Tokopedia ini, Tokopedia kan banyak nih, ini dashboard nih, halaman utama ya. Terus ada payment ya kan di sini nih, aduh ini nggak kelihatan nih. Nah ada payment di sini kan. Terus ada promo, ini juga promo termasuk branch juga nih. Terus ada Tokopedia Care yang ngurusin Tokopedia Care, kan nggak mungkin nih digabung semua tuh nggak mungkin, pasti punya tim sendiri-sendiri nih, punya orang yang bertanggung jawab nih, bertanggung jawab di promo, bertanggung jawab di Tokopedia Care, bertanggung jawab di checkout, bertanggung jawab di user nih, daftar login, bahkan ada yang bertanggung jawab di pengiriman, itu pasti ada
Nah, daripada digabung karena bakal banyak banget, akhirnya dibikin branch, cabang kayak gitu ya. Itu banyak intinya. Cuma branch ini bebas ya, penamaannya bebas ini, tapi umumnya kayak gitu ya. Branchnya atau nama branchnya, nama cabangnya itu disesuaikan dengan nama fitur yang dibuat. Paling bagus kayak gitu ya. Atau ada juga orang yang dia itu modelnya by nama programmernya, ada juga misalkan branchnya namanya Ika Noel Denul, itu ada juga yang kayak gitu. Jadi sebenarnya bebas, tapi umumnya berdasarkan nama fitur atau nama halaman kayak gitu. Nah itu namanya branch. Nah inilah kira-kira bahasa-bahasa yang sering ada dipakai di GitHub gitu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan guys? Sampai sini. Oke tuh, nggak ada kak? Sorry? Nggak ada. Oke, aman ya. Ya. Nah, kurang lebih itu yang bisa kita pelajarin ya. Sebenarnya gue pengen kita hari ini belajar daftar GitHub segala macam, mau coba-coba, tapi ininya nggak ada, gue takut ketinggalan jauh nih. Ya. Kayak gitu. Apalagi branch itu kak, gila. Bikin pusing ya. Branch kemarin kacau. Tapi kalau udah berjalan itu enak kalau serius. Branch itu benar-benar kepake banget sih buat belajar, buat project tuh kepake banget. Iya. Kayak gitu. Setuju. Ya. Karena kalau misalkan nggak ada branch, acak-acakan tuh. Iya. Acakan, berantakan, belum nanti ngadepin namanya konflik, tabrakan kode dan sebagainya tuh banyak. Gitu. Tapi programmer wajib tahu GitHub ya, wajib banget tahu. Karena kalau nggak tahu, kalian nggak akan bisa kerja sama gitu. Iya. Ya, karena kita itu di tempat kerja itu bersosialisasinya pasti di GitHub. Gitu. Ya bukan di Instagram, bukan. Ya, kita mainnya di GitHub ya. Gitu. Dulu gue juga awal magang sebenarnya gue nggak tahu tentang GitHub tuh, gue baru belajar bahkan di tempat magang. Jadi waktu ditanya kan, lu tau GitHub gak? Enggak. Terus dikasih tahu daftarnya segala macem, terus cara pakainya. Oh ternyata ini tuh, gue juga awal-awal nganggapnya anjir ribet banget pakai ginian nih, kayak nggak normal gitu. Iya. Karena kan kita terbiasa sama sosmed yang foto segala macam, caption dilihat orang gitu kan, ini apaan sih, codingan gitu kan, ngaca aneh gitu. Nah, tapi ya gitulah, kalau kalian mau kerja apalagi remote ya, pengen remote itu harus tahu banget nih GitHub nih, karena ada Git remote juga segala macam. Nah itu kalian harus tahu tuh. Ya kan banyak tuh anak-anak zaman sekarang, Gen Z ini itu berharap slow living gitu kan, pekerjaan yang santai dimanapun ya, WFA, work from anywhere gitu, di Bandung bisa, di Bali bisa, terus gaji di atas UMR 2 digit gitu kan. Kan kayaknya freedom banget ya kayak gitu ya. Iya. Nah salah satu contohnya kalau kalian mau di dunia IT programming ya, kalian harus bisa ngerti ini nih GitHub nih, karena itu yang bisa ngebantu kalian bisa kerja remote kayak gitu. Makanya banyak perusahaan di luar negeri, kalau lu nonton di YouTube itu work life as a software engineer di luar negeri itu banyak kantornya sepi. Kenapa? Karena ya mereka remote semua. Karena sebenarnya ngoding itu nggak perlu ketemu di tempat. Kalau kalian udah tahu ini ya, gitu. Iya. Udah nggak perlu tuh ketemu di tempat tuh, nggak perlu, kayak buat apa gitu, orang ketemu juga diem-dieman pada ngoding masing-masing gitu, mending ngerjain di tempat lain kan.
Setuju. itu ya. Nah, tapi itu biasanya kalau udah kantor ada yang settle ya, settle tuh yang udah rapi, terus infranya udah bagus, terus projectnya juga udah settle juga. Tapi kalau buat project-project yang ngejar waktu sih kurang bagus kayak gitu. Hmm. Apalagi project-project ya gitu, ya itu butuh tektokan banyak sih tentang proses bisnis dan sebagainya. Tapi kalau kayak Instagram itu kan udah besar, user ada banyak yang make, terus udah berjalan apa adanya gitu. Nah, itu kebanyakan programnya pada WFH tuh kayak gitu. Atau Google itu kan udah settle banget kayak dia gitu. Pembagiannya udah bagus gitu, task list pembagiannya udah rapi, eh, penanggung jawab timnya udah ada, itu udah gampang tuh, remote mau kerja dimanapun bisa kayak gitu. Nah sebenarnya impian programmer itu tuh mencapai titik itu tuh, tapi ya tadi susah. eh, itu selain harus tahu ini juga harus banyak tahu eh, perkembangan teknologi, kita harus tahu problem solving gitu gitu sih, komunikasi. Makanya kalian di programmer jangan nolep. Kan programmer sering dianggapnya nolep, wibu. Sebenarnya gue sih nggak masalah ya wibu segala macam, tapi maksudnya komunikasi bagus gitu. Gitu. Karena Iya. kan susah juga kalau remote nggak bisa komunikasi kan. Hmm. Ya gitu. Jadi harus tahu lah tentang GitHub ini, komunikasi segala macam. Kayak gitu. Ada pertanyaan? Cukup. Cukup ya. Oke, mungkin kita sekian aja buat hari ini ya. Iya. Gitu. Oke, thank you guys. Ini juga. Ayo.